Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau mengupas tentang wasiat yang pernah disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Adapun bunyi wasiat tersebut adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun ya Ali la tuakhirhunna. 3 hal hai Ali yang kamu sama sekali tidak boleh menundanya. Yang pertama, as-salatu idza hadarat. Yang pertama adalah salat apabila telah datang waktunya. Yang kedua, wal janazatu idza Yang pertama adalah as-salatu idza atat, yaitu salat apabila datang waktunya. Dan yang kedua, wal janazatu idza hadarat. Yang kedua adalah jenazah apabila telah tiba. Dan yang ketiga, wal ayyamu idza wajadat kufuwat. Kedua adalah orang perempuan apabila sudah didapati jodoh yang sekufu atau yang selevel atau setara. Para pemirsa yang berbahagia, kita akan mencoba membahas satu persatu mengenai wasiat Rasulullah SAW. Ada apa di balik wasiat ini? Sehingga saking begitu pentingnya, tentu karena ini adalah suatu perkara yang sangat penting, yang sangat spesial, maka sehingga Rasulullah SAW secara spesifik menyampaikannya kepada Sayyidina Ali agar tidak ditunda-tunda pelaksanaannya. Yang pertama adalah as-salatu iza atat, yaitu salat apabila telah datang waktunya. Berbicara mengenai salat ini adalah ibadah yang paling spesial. Kenapa disebut spesial? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, dari segi cara Allah SWT menyampaikan perintah sholat. Tidak seperti perintah-perintah ibadah yang lain, misalnya puasa, haji, zakat, bersedekah dan sebagainya, dan ibadah-ibadah yang lain, dan ibadah madah yang lainnya. Biasanya Allah mempercayakan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Muhammad bahwa hai Muhammad, Allah berpesan kepadamu dengan suatu contoh, misalnya untuk berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya pesan itu disampaikan oleh disampaikan langsung oleh malaikat Jibril. Tidak begitu halnya dengan perintah salat. Allah SWT ingin menyampaikan perintah salat itu secara langsung, yaitu dengan memanggil Rasulullah langsung datang ke langit. Itu bahkan tidak hanya ke langit, tapi ke satu tempat yang dimana tempat itu tidak pernah didatangi oleh makhluk Allah yang lainnya, termasuk malaikat Jibril sendiri, kecuali hanya Allah SWT yang berada di sana, dan Nabi Muhammad
yang pernah menguji tempat tersebut. Tempat itu dalam Al-Quran kita kenal dengan istilah Sidratul Muntaha, tempat yang paling ujung di atas muka di alam semesta ini. Pemanggilan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha itu kita kenal dengan istilah Isra dan Mi'raj, yang terjadi pada setengah tahun sebelum hijrah. Dan para ulama bersepakat bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan peristiwa merupakan waktu di mana perintah sholat diwajibkan. Sholat fardu yang 5 waktu maksudnya. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kapan peristiwa Isra Mi'raj itu. Ada yang seperti yang saya sampaikan tadi, 1,5 tahun sebelum Rasulullah SAW, dengan satu ungkapan, Bismillahirrahmanirrahim, falamma kana lailatal isra'i qabla al-hijrati bisanatin wa nisfin warallahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-salawatil khamsi wa fasla syurutiha wa arkaniha wa ma yata'allaqu bizalik ba'da zalik. Tatkala malam Isra, ya, tatkala malam Isra sebelum hijrah, 1,5 tahun sebelum hijrah, Allah SWT memfardukan kepada Rasulullah SAW salawat 5 waktu, berikut dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan apa yang terkait dengan sholat. Itu yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi 1,5 tahun sebelum hijrah. Pendapat yang lain, ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi 3 tahun sebelum hijrah. Ada juga pendapat yang lain mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi 5 tahun sebelum hijrah. Namun, satu hal yang disepakati para ulama adalah dari ketiga perbedaan waktu itu, yaitu bahwa sholat 5 waktu ini, para ulama sepakat itu diwajibkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum-sebelumnya, sholat 5 waktu yaitu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh itu tidak diwajibkan. Lalu sholat apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yaitu sholat sunnah. Itu yang pertama, kekhususan dari ibadah sholat itu, sehingga tidak boleh ditunda-tunda untuk pelaksanaannya. Selanjutnya, kekhususan yang lain adalah secara spesifik dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang kelebihan sholat, yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu merupakan pencegah bagi seorang itu daripada melaksanakan perbuatan keji dan mungkar. Artinya, kalau sholat seseorang itu baik, maka akan baiklah seluruh perilakunya yang lain. Begitu juga sebaliknya, kalau sholatnya belum sempurna, belum tepat cara pelaksanaannya, baik itu rukun, syarat, termasuk dalam hal kekhusyuan, maka itu akan berdampak terhadap amalan-amalan yang lain. Para pemirsa yang budiman, sholat ini merupakan, selain daripada yang saya sebutkan yang tadi itu, ada keutamaan lain daripada sholat ini, yaitu sholat merupakan, kalau orang di dunia akademik menyebut, ibadah yang paling purba dalam dunia Islam. Kenapa saya menyebutkan demikian? Itu ibadah yang, kenapa saya menyebutkan paling purba? Yang paling lama, maksudnya paling
syariat yang paling lama, karena sholat ini tidak hanya diwajibkan di zaman pada Rasulullah SAW saja, akan tetapi diwajibkan kepada nabi-nabi sebelumnya, diwajibkan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Ibrahim, termasuk ke cucu beliau, dan Nabi Ismail, Nabi 20 dari 124.000 nabi dan rasul, ya, itu semua diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Sehingga sholat ini begitu spesial. Selanjutnya adalah ibadah favoritnya para salafus salihin. Para salafus salihin itu adalah sholat. Kita apalagi dalam tradisi tasawuf, ya, apalagi kita berbicara dalam tradisi tasawuf, bagaimana para salafus saleh terdahulu itu selalu mengisi waktu malamnya dengan sholat. Secara spesifik Allah SWT menyebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah kalian melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam, semoga dengan harapan atau semoga Allah akan memberikanmu tempat maqaman mahmuda, yaitu Allah akan memberikanmu tempat yang terpuji. Itulah Allah menyebut sholat, tidak menyebut ibadah-ibadah yang lain. Karena kenapa? Sholat ini merupakan karena jarak antara yang paling dekat antara Allah dengan makhluknya adalah sholat. Para ulama mengatakan bahwa ketika seorang itu sholat, maka dia sedang berkomunikasi dengan Allah SWT, dengan Tuhannya, dengan Rabbul Izzati. Maka tidak heran Rasulullah begitu memprioritaskan yang namanya sholat. Kalau saudaraku atau para pemirsa menyaksikan ada anak kecil yang jarang sekali kita melihat, misalnya ada anak kecil yang rajin sholat selain sholat fardu, misalnya ada seorang anak kecil dia sholat sunat rawatibnya rajin, tahajudnya rajin, duhanya rajin, dan misalnya sebagian besar waktunya dia habiskan untuk sholat, misalnya. Itu sebagai pertanda bahwa anak itu adalah anak yang spesial. Di kemudian hari itu sudah menandakan bahwa dia akan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang spesial, baik itu di mata manusia, apalagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sangat jarang sekali kita bisa menyaksikan hal yang seperti itu. Biasanya orang rajin sholat ketika mereka sudah tua, misalnya menjelang kematiannya, mereka rajin sholat berjamaah ke masjid, rajin melaksanakan sholat ibadah sholat fardu, rajin sholat berjamaah, dan itulah di sanalah tempat letak spesialnya yang namanya sholat. Kembali kepada salafus salihin, ada seorang tabi'in, ya, kita kenal namanya Rabi'atul Adawiyah. Ceritanya beliau tidak akan tidur di malam hari kalau belum melaksanakan sholat sunat sebanyak 300 rakaat. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat senang melaksanakan sholat. Allah SWT memberikanku 3 kesenangan, katanya. Yang pertama, aku senang sholat. Yang kedua, aku senang berwangi-wangian. Yang ketiga adalah aku senang dengan wanita. Ya, beliau mencintai wanita dalam arti
beliau menghargai, beliau mengayomi wanita, tidak seperti yang terjadi pada zaman Arab Jahiliyah, di mana wanita itu dijadikan hanya sebagai penghias, hanya sebagai pelengkap. Bahkan ketika ada seorang keluarga di zaman jahiliyah memiliki anak perempuan, itu adalah suatu kehinaan. Kita semua mengenal dalam bagaimana sejarah Islam, bagaimana Sayyidina Umar membunuh anaknya membunuh salah seorang anaknya karena dia tahu dia itu seorang perempuan. Dia mengira anaknya laki-laki dari sejak kecil karena disetting oleh ibunya agar bersikap seperti laki-laki, berperangai seperti laki-laki. Tapi ujung-ujungnya ketahuan juga, sehingga ketika dia tahu bahwa anaknya perempuan, dia langsung menguburkannya hidup-hidup. Dan itu adalah salah satu hal yang paling disesali oleh Sayyidina Umar dalam hidupnya, ketika dia teringat bahwa sudah membunuh anak perempuannya. Konon ceritanya, beliau ketika melaksanakan sholat, ketika akan salam menghadap kanan, beliau tertawa. Kenapa? Karena beliau teringat ketika pada zaman jahiliyah beliau pernah memakan Tuhannya, di mana dalam tradisi Arab jahiliyah, di mana dalam tradisi Arab pada waktu itu mereka terbiasa menimbun makanan, ya, mereka terbiasa menimbun makanan untuk persediaan di masa paciklik, dan salah satu mungkin bentuk kekreatifan Sayyidina Umar adalah beliau menjadikan makanan itu dalam bentuk patung, dalam bentuk Tuhannya. Nah, sehingga ketika datang musim paciklik, persediaan makanan sudah mau habis, yang tersisa adalah makanan dalam bentuk Tuhannya, maka beliau memakan sedikit demi sedikit Tuhannya. Itu mulai dari kepala, tangan, sampai ke bawah. Karena seperti itu. Terus ketika beliau sholat, terus salam menghadap kiri, beliau selalu menangis. Kenapa beliau menangis? Karena ceritanya beliau teringat bagaimana perlakuannya terhadap ketika membunuh anaknya yang perempuan secara hidup-hidup, karena ketahui bahwa dia kira laki-laki, tapi ternyata adalah seorang perempuan. Itulah di mana letak spesialnya yang namanya ibadah sholat, sehingga tidak heran Rasulullah SAW berpesan secara khusus kepada Sayyidina Ali untuk tidak menunda-nunda pelaksanaan sholat. Artinya kalau sudah ada waktunya, ya segera untuk dilaksanakan. Jangan sampai senang melaksanakan sholat di akhir waktu. Misalnya menjelang waktu, anggaplah zuhur, sholat zuhur telah usai, selesai sholat zuhur langsung masuk waktu asar misalnya. Itu adalah sungguh perbuatan yang tidak ada dasar hukumnya. Meskipun sholatnya sah, akan tetapi tidak masuk dalam larangan Nabi, termasuk dalam sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi. Ini terkait dengan sholat. Karena itu saudara-saudaraku, malah kita memperhatikan yang namanya sholat ini, agar jangan sampai kita menunda-nunda pelaksanaannya. Kalau waktunya sudah masuk, ya laksanakan tanpa adanya penundaan. Sholat itu yang terkait dengan masalah pelaksanaan ibadah sholat itu, dia masuk dalam wasiat Rasulullah yang pertama, itu jangan engkau
menunda-nunda pelaksanaan sholat. Yang kedua adalah al-janazatu iza hadarat, yaitu kita dianjurkan untuk apabila ada seorang meninggal, ya, apabila ada seorang meninggal, agar kita langsung segera menguburkannya. Itu syariat kita. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, apabila seorang itu meninggal, maka percepatlah untuk memakamkannya. Mengapa? Karena seandainya dia adalah orang yang baik-baik, orang soleh, orang yang lebih banyak waktunya lebih banyak dihabiskan untuk beribadah kepada Allah, maka diharapkan dia agar dia segera mendapatkan balasan dari kebaikannya. Begitu juga seandainya dia adalah mayit yang ketika selama hidup di dunia hidupnya lebih banyak dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah, untuk melanggar perintah Allah, maka agar engkau cepat terbebas dari si mayit tersebut. Itulah mengapa alasan antara agar jenazah itu dipercepat penyelenggaraannya. Kalau di sini tentu syariat ini tentu berbeda dengan syariat-syariat yang ada di agama lain, ya. Satu contoh misalnya di tradisi yang biasa terjadi di saudara-saudara kita yang Nasrani, kalau mereka meninggal, kalau ada salah seorang keluarga mereka yang meninggal, itu biasanya tidak langsung dikuburkan. Biasanya ditunggu sampai berminggu-minggu, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan. Seperti ketika meninggalnya Michael Jackson, sang legenda pop dunia atau King of Pop, itu julukan untuk beliau. Beliau itu dari sejak pemakaman sampai dari sejak meninggal sampai pemakamannya itu jaraknya sampai hampir 2 bulan setengah. Beliau meninggal pada tanggal 25 Juni 2009, tapi dimakamkannya pada tanggal 3 September 2009. Bayangkan, dari Juni, Juli, Agustus, September. Itu udah 2 bulan lebih baru beliau dimakamkan. Begitu juga yang terbaru Ratu Elizabeth II, ya, Ratu Inggris. Beliau wafat pada 8 September dan pemakamannya itu tanggal 19 September. Nya 2 mingguan beliau dimakamkan dari terhitung sejak kematian sampai pemakamannya. Tentu hal itu adalah hal yang tidak bisa syariat yang tidak bisa kita intervensi, karena misalnya apa itu kok bisa, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena masing-masing agama memiliki otoritasnya sendiri. Islam memiliki otoritas, Kristen memiliki otoritas terhadap ajaran agamanya, begitu juga yang Hindu, yang Buddha, Katolik, dan begitu juga agama-agama yang lain, ya, terkait dengan penyelenggaraan jenazah yang disunahkan, yang tidak dianjurkan untuk ditunda-tunda sampai berhari-hari. Dan ini banyak dilaksanakan oleh sangat diperhatikan oleh kita di Indonesia. Biasanya kalau meninggal pagi, biasanya jam 2 atau jam 4 itu sudah dimakamkan pada hari itu, ya. Kecuali ada tokoh-tokoh tertentu, misalnya seperti presiden, itu ada yang sampai 1 atau 2 hari biasanya beliau itu, karena memang beliau adalah orang besar. Itu yang terjadi selama ini. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, terakhir, yang ketiga, pesan dari Rasulullah SAW untuk agar tidak diakhirkan pelaksanaannya, yaitu al-ayyam wal-ayyam, yaitu orang perempuan, ya, orang perempuan, iza wajadat kufuwan, untuk segera dinikahkan, ya,
untuk segera dinikahkan apabila sudah didapati pasangan yang sekufu. Pasangan yang sekufu ini artinya pasangan yang selevel. Ada istilah kafaah dalam hal agama. Mungkin di sini perlu akan saya bacakan bahwa apa sih parameter kesamaan itu? Apa sih parameter kafaah bagi seorang perempuan itu? Bahwa seorang perempuan tidak bisa menikah dengan orang yang sembarangan. Misalnya ada perempuan yang ahli sholat, kemudian dia dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki yang tidak sholat, yang tidak rajin sholat, yang rajin bermaksiat misalnya, lebih banyak bermaksiat daripada ibadahnya. Bagaimana hukum pernikahannya dalam Islam? Apabila perempuannya menolak untuk dinikahkan oleh si walinya dengan alasan yang tadi itu, maka pernikahannya tidak sah. Ya, pernikahannya tidak sah. Apabila ada seorang perempuan yang solehah dinikahkan dengan perempuan yang bejat, dengan laki-laki yang bejat, mohon maaf, maka dalam Islam itu hukum pernikahannya tidak sah, kecuali jika si perempuan rela. Kecuali jika si perempuan rela untuk dinikahkan dengan yang laki-laki yang bejat tadi itu, ya itulah pengecualian, pernikahannya tetap sah. Tapi perlu saya sedikit bacakan tentang konsep kafah dalam Islam, bahwa standarisasi persamaan derajat antara calon suami istri terdapat 4 pendapat. Yang pertama, parameter persamaan derajat suami istri dalam hal nasab, dalam hal kredibilitas atau adalah, ya, al-adalah, merdeka, ketokohan dalam keilmuan dan kesalehan serta keislamannya. Jika calon suami dan nenek moyangnya sederajat atau lebih unggul dalam beberapa kriteria tersebut daripada calon istri serta nenek moyangnya, maka sudah dianggap sederajat. Apabila dalam salah satu kriteria saja sang calon suami dan nenek moyangnya lebih rendah, maka tidak dianggap sekalipun unggul dalam kriteria lain. Pendapat ini yang dijadikan pegangan Imam Nawawi, Rafi'i, dan diikuti Imam Mutaakhirin. Terus yang kedua, parameter kafah ialah dalam hal nasab, kredibilitas, merdeka, pekerjaan, ketokohan, keilmuan, kesalehan, dan kepemimpinan. Namun pendapat kedua ini tidak disyaratkan harus sederajat. Bahkan bila kalah unggul, 1 derajat atau lebih masih dianggap sederajat. Pendapat ini yang dijadikan pegangan ilmu oleh Imam Amudi dan kawan-kawan. Yang ketiga, yang dijadikan parameter ialah kriteria calon suami istri, bukan nenek moyangnya. Pendapat ini yang diunggulkan oleh Al-Azra'i dan Ibnu Rifa'ah. Yang terakhir, pendapat keempat sama dengan pendapat yang pertama, hanya saja menurut pendapat yang keempat ini, kriteria kafah ini dapat saling melengkapi. Artinya, jika dalam satu kriteria kalah unggul, namun dalam kriteria lain mengungguli, maka dianggap kafah. Itulah dalam Islam tentang konsep kafah itu, bahwa seorang perempuan dalam hal, bahkan ada yang berpendapat bahwa kafah itu adalah untuk calon pengantin yang laki-laki, bukan untuk calon, kalau yang laki-laki boleh memilih pasangan yang tidak sekafah, artinya pernikahannya tetap sah. Berbeda dengan hal yang perempuan, harus dia sekufu pernikahannya atau setara selevel dalam mencari pasangannya, dan artinya pernikahan itu ketika syarat-syaratnya terpenuhi, ya, syarat terpenuhi, misalnya baik itu dari segi agama maupun undang-undang negara, maka sebaiknya disegerakan. Kalau memang dari segi misalnya dari pendidikan, terus usia, ya, pendidikan, usia, pekerjaan, kematangan emosional, kalau itu semua sudah terpenuhi, ya sebaiknya tidak usah ditunda-tunda.
Sebagaimana yang dilakukan, bagaimana dengan usia pernikahan Rasulullah? Rasulullah itu menikah di usia 24 tahun. Kalau ditarik dalam konteks kekinian, Rasulullah itu menikah 2 tahun setelah wisuda. Kalau kita menarik dalam konteks saat ini, karena rata-rata orang wisuda itu usia 22 tahun, terus misalnya terus 2 tahun dia gunakan untuk mencari pekerjaan atau untuk bekerja, itu pada usia 24 tahun, maka diputuskan untuk menikah. Dan kenapa 24 tahun? Ya, itu adalah usia yang terbilang dari segi kematangan emosi, dari segi kematangan emosi, terus ekonomi, dan kematangan yang lainnya sudah dianggap cukup dibandingkan dengan orang yang menikah di bawah usia 20 tahun. Maka orang yang menikah di bawah usia 20 tahun itu dianggap pada 18 tahun ya, itu dianggap pernikahan dini dalam undang-undang, dan itu tidak dianjurkan karena berbagai faktor. Kembali ke kematangan yang tadi itu, dari psikologis termasuk kematangan fisik ya. Orang yang menikah di usia 18 tahun, di bawah usia 18 tahun, dari segi fisik belum dianggap matang untuk bisa melahirkan keturunan. Belum disebut sebagai pasangan yang ideal ya. Belum disebut sebagai pasangan ideal, sehingga hal itu akan berdampak pada keberlangsungan rumah tangga itu sendiri, akan berdampak pada kualitas keturunan yang akan dihasilkan oleh keluarga itu. Sehingga siapapun yang ingin menikah hendaknya memperhatikan beberapa hal, meskipun dalam konteks Islam syarat menikah itu kalau kita mengacu ke syariat Islam ya, kalau sudah balik terus menikah ya pernikahannya dihukumkan sah ya. Tapi itu seperti itu di hukum Islam. Hadirin pemirsa yang berbahagia, kesimpulan dari apa yang saya bahas pada malam ini adalah bahwa ada 3 perkara dalam agama yang tidak dianjurkan atau yang harus disegerakan ya, yang harus disegerakan pelaksanaannya. Jangan ditunda-tunda kalau sudah tiba waktunya. Yang pertama, as-salatu iza atat, itu salat apabila telah datang waktunya. Yang kedua, al-janazatu iza hadarat, jenazah apabila sudah ada. Yang terakhir, wal ayyamu iza wajat kufuan, itu orang perempuan yang sudah orang perempuan yang belum menikah ya, yang sudah tercukupi semua kriteria untuk menikah itu, terus ada pasangan yang sekufu dengannya ya, sebaiknya agar segera dinikahkan. Apabila dikaitkan dengan hadis Nabi yang lain, iza atakum man tardawna dinahu, apabila datang kepadamu hai para perempuan seorang laki-laki yang engkau reda, yang agamanya baik, terus engkau menolaknya, maka akan terjadi fasadun kabir ya, maka akan terjadi kerusakan yang besar di atas muka bumi ini. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.